Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam athqalus salat yang paling berat alal munafiqin, atas orang-orang munafik, salatul isya adalah salat isya, wa salatul fajri, dan salat subuh. Orang munafik salat juga ternyata ya. Jadi kalau kita ini salat, jangan kita ini sudah merasa bebas dari sifat munafik ya. Tetapi bagaimana rasanya salat itu? Salat itu rasanya berat apa? Seneng, ringan gitu ya. Kalau sholat itu rasanya senang, ringan, gembira, nah itu berarti munafiknya itu semoga sudah hilang gitu. Tapi kalau rasanya berat, nah ini naudzubillah, bisa-bisa munafiknya ini juga berat juga gitu. Walau ya'lamun, seumpama mereka tahu, ma fihima, perkara yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, pahala-pahala yang ada di dalam sholat isya dan subuh, la atauhuma, tentu mereka akan mendatanginya, walau habwan, wa rangka-rangka. Walaqad hamamtu, dan sungguh aku telah menginginkan, an amura, untuk aku memerintahkan bisolati, dengan sholat, fatuqama, maka diqomati. Tsumma amura, kemudian aku menyuruh rajulan, seseorang, fayusalli binnas, maka dia mengimami manusia yang ada di masjid. Sungguh aku ingin untuk menyuruh mengqomati salat, kemudian aku menyuruh orang, maka dia ngimami orang-orang di masjid. Kemudian tsumma angtaliku, kemudian aku berangkat, ma'i, bersama aku, birijalin, dengan membawa orang-orang laki-laki, mahum, yang bersama mereka, huzamun, bongkoan-bongkoan, unta, huzamun, bongkoan-bongkoan, apa? Ikatan-ikatan, min hatabin, dari kayu bakar. Berangkat ila qaumin, menuju kaum, la yasyhaduna shalah, yang mereka tidak mau menghadiri salat jamaah. Fa uharriqa, maka aku akan membakar, alaihim, atas mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka, binari, dengan api. Rawal Bukhari wa Muslimun. Jadi saya sudah berkeinginan untuk menyuruh orang mengqomati sholat, kemudian aku suruh satu orang untuk ngimami, kemudian aku berangkat dengan beberapa orang, membawa ikatan-ikatan kayu bakar, menuju rumah-rumahnya orang yang enggak hadir sholat jamaah. Aku akan bakar atas mereka, rumah-rumah mereka, dengan api. Maksudnya orangnya dan rumahnya sekaligus langsung ya. Ukharriqa alaihim, maksudnya orangnya di dalam dibakar langsung. Jadi ini ancaman Nabi kepada orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, mau dibakar rumahnya dengan orangnya sekali ya. Walaupun Nabi tidak melaksanakan ini ya, ini hanya merupakan satu ancaman, tapi ini sudah menunjukkan bahwa Nabi itu sangat marah kepada orang-orang yang tidak sholat jamaah itu. Sebetulnya hukuman mereka itu layak begitu itu. Karena Nabi tidak mungkin menginginkan sesuatu yang haram gitu loh. Nabi itu tidak mungkin menginginkan sesuatu yang tidak boleh. Jadi Nabi mengancam begitu itu maknanya mereka itu layak dihukum seperti itu sebetulnya. Hanya saja Nabi itu masih memberi kesempatan mereka untuk taubat, maksudnya begitu.
Wa kharajat Tabrani an rajulin, dari seseorang laki-laki, minan Nukha, dari kabilah Nukha, lam yusamihi, yang dia tidak memberi nama kepadanya. Qala sami'tu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu hina hadaratu, ketika telah hadir kepadanya al-wafatu, kematian. Jadi aku telah mendengar Abu Hurairah ketika beliau mau wafat. Ini subhanallah, jadi para sahabat itu sudah mau wafat, sudah sakaratul maut, masih menceritakan hadis. Bagaimana mereka itu punya semangat yang luar biasa untuk menyampaikan agama. Qala Abu Darda mengatakan, uhadithukum, aku akan bercerita kepada kamu hadisan, satu hadis, sami'tuhu, yang aku telah mendengarnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, u'budillah, sembahlah Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau kamu itu ibadah, hendaklah kamu itu merasa seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah. Maksudnya itu konsentrasi penuh pikirannya, hatinya, badannya, zahirnya, batinnya dihadapkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kamu melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, bila adanya kamu tidaklah tarahu bisa melihat Allah. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu harus paham bahwa Allah melihat kamu. Jadi minimalnya ibadah itu kita ini merasa dilihat oleh Allah. Kita ini harus usaha ibadah seolah-olah menghadap Allah. Ini lain lah ini. Ibadah dengan seolah-olah melihat Allah, dengan ibadah merasa dilihat oleh Allah, itu lain. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang pertama itu ibadah seolah-olah melihat Allah. Ini konsentrasi penuh namanya. Jadi kamu bayangkan bila seseorang itu menghadap kepada seorang raja, ya, kalau orang itu menghadap kepada seorang raja, maka dia ini sudah betul-betul konsentrasi penuh, dia nggak bisa noleh kanan noleh kiri, dia akan bicara dengan penuh keseriusan 100%. Berbeda dengan orang yang merasa dilihat oleh raja, maka bisa saja dia ini masih ngambil makanan, ngambil minuman, ya, menata meja, menata kursi, tapi dengan penuh adab juga, tapi masih agak bebas, ya. Pokoknya masih menjaga adab gitu aja sudah, masih agak bebas lah kalau merasa dilihat itu. Tapi kalau sudah merasa menghadap, ini sudah betul-betul konsentrasi total. Ini bedanya ini. Wa'dud, dan hitunglah, anggaplah nafsaka, diri engkau, fil mauta, di dalam kalangan orang-orang yang mati. Jadi anggaplah diri kamu itu sudah termasuk kalangan orang-orang mati, karena sebentar lagi kamu akan mati. Maka kalau orang itu sudah menganggap dirinya itu di kalangan orang-orang mati, maka baru pikirannya itu bisa lurus. Dia tidak tergiur dengan dunia, tidak akan malas berbuat amal. Maka kamu tulis di buku kamu itu, nah, kamu tulis di buku kamu, Nabiullah Adam telah wafat, Nabiullah Nuh telah wafat, Nabi ini telah wafat, Nabi ini telah wafat, Sayyidul Anbiya baginda Muhammad SAW telah wafat.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali telah wafat. Para sahabat telah wafat. Para tabi'in telah wafat. Para tabi'ut tabi'in telah wafat. Terus kamu tulis nomor terakhir, nama kamu juga anggap sudah wafat di situ. Jadi kamu tulis kamu itu termasuk daftar orang-orang yang telah mati. Nanti baru kamu pikirannya itu benar. Saya ini penduduk akhirat. Wa iyyaka, dan takutilah olehmu, wa da'watal madlum, doanya orang yang dizalimi. Fa innaha, sesungguhnya doanya orang yang dizalimi, tustajabu, akan disambut oleh Allah. Wa man istata'a, barang siapa mampu minkum dari kamu, ayyasyhadas sholatain, untuk menghadiri dua salat. Menghadiri maksudnya salat jamaah. Ala isya wa subha, yaitu salat isya dan subuh. Walau habban, walaupun merangkak-rangkak, falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Akhraja al-Wabi sanadiyan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jamaah, barang siapa salat isya di dalam jamaah, faqad akhadha, maka sungguh dia telah mengambil, bi hadhihi, dengan bagiannya, min lailatul qadri, dari lailatul qadar. Allahu akbar. Jadi salat isya berjamaah itu, orang salat isya berjamaah sudah mendapatkan satu bagian dari lailatul qadar. Ini walaupun tidak Ramadan, maksudnya walaupun bukan Ramadan, walaupun bukan Lailatul Qadar, ya. Tapi dia sudah mendapatkan bagian dari pahala Lailatul Qadar. Kalau yang dimaksud ini Ramadan dan malam Lailatul Qadar, ya otomatis bukan hanya isya saja, salat maghrib pun ya dapat Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau memahami hadis ini harus teliti. Jadi maksudnya di luar Ramadan, bukan malam Lailatul Qadar, bukan pula Ramadan. Kalau orang ini sudah dapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Maka bagaimana? Masya Allah. Jadi kalau kita ini memegang hadis ini, maka seolah-olah tiap malam jadi Lailatul Qadar terus. Iya. Maka seorang ulama, ada santrinya bilang, saya ini sedang mencari Lailatul Qadar. Kalau bagi saya tiap malam Lailatul Qadar, katanya. Ya. Maksudnya tiap malam itu ada bagian-bagian fadilah Lailatul Qadar ini Allah berikan tiap malam gitu. Walaupun tentu saja tidak sama dengan Lailatul Qadar yang di Ramadan itu gitu. Tapi itu sudah ada bagian-bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Maka sholat isya itu perlu dijaga betul-betul. Allah takrar.